Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun, para pendengar online yang Allah rahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita dengarkan suatu kisah yang terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi, yang sampai saat ini kita masih bisa mengambil pelajaran apa-apa yang terjadi di tahun tersebut. Ini adalah sebuah kisah yang masyhur, kisah yang kita imani, yaitu sebuah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah Nabi Allah yang terkenal dengan kesabarannya, baik itu penduduk bumi ataupun penduduk langit. Nabi Ayub merupakan cicit dari Nabi Ishak alaihi salam. Ayub bin Maus bin Razi bin Al-Ais bin Ishak bin Ibrahim. Itulah nama Nabi Ayub. Nabi Ayub menikah di usia 30 tahun. Kehidupannya banyak diberi nikmat oleh Allah. Anak-anaknya banyak, bahkan dikisahkan anak Nabi Ayub berjumlah 12 orang, yang kesemuanya adalah laki-laki. Nabi Ayub juga memiliki kebun yang luas dan hewan ternak yang banyak. Selain itu, Allah juga memberikan kesolehan dan sifat takwa padanya. Setelah berjalan 20 tahun lamanya, Allah memberikan ujian. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ada sebuah wabah yang membuat seluruh ternak Nabi Ayub mati seketika. Lalu, keesokan harinya, hama pun menyerang perkebunan Nabi Ayub. Di suatu siang, pada keesokan harinya, ketika istri Nabi Ayub menghidangkan makanan bersama ke-12 anak mereka, juga Nabi Ayub. Lalu tiba-tiba atap rumah mereka pun roboh, menimpa keseluruhannya. Ke-12 orang anak mereka meninggal. Tak sampai di situ, ujian Allah selanjutnya diberikan sesuai dengan ketakwaan Nabi Ayub. Beliau menderita penyakit kulit yang sangat akut. Seluruh kulitnya dari ujung kepala hingga kaki terkena sakit kulit yang teramat mengerikan, seperti kusta, namun mengeluarkan nanah dan beraroma busuk yang menyengat. Masyarakat tempat Nabi Ayub tinggal mengucilkannya, bahkan mengusir beliau beserta istrinya keluar kota, jauh dari pemukiman warga, terpelosok di sudut kota. Itu semua karena kaumnya tersebut takut tertular penyakit yang Nabi Ayub derita. Tak ada yang mau mendekat, tak ada pula yang mau tinggal bersamanya, kecuali istrinya, Rahmah bin Afrasim, yang sangat setia menunggui suaminya. Seluruh kebutuhan suaminya yang sedang sakit dipenuhi oleh istrinya, makanan, minuman, dan seluruh permintaannya. Dan ternyata ujian sakit yang Allah berikan pada Nabi Ayub merupakan penyakit yang berkepanjangan. Namun ujian itu tidaklah mengejutkan bagi para nabi, juga Nabi Ayub. Hal itu hanya menambah keimanan dan ketakwaan serta kesolehan Nabi Ayub kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam suatu riwayat, dikatakan bahwa masa percobaan Nabi Ayub hingga 18 tahun. Kulitnya telah keriput dan jatuh, hingga tak ada lagi yang tersisa, kecuali tulang dan uratnya. Pada suatu malam yang dingin, Nabi Ayub sedang terbaring di atas tempat tidurnya, dan Rahmah, istrinya, membawa abu api untuk diletakkan di bawah tempat tidur, menghangatkan badan ringkih Nabi Ayub. Lalu istrinya berkata, "Wahai Ayub, engkau adalah hambanya yang bertakwa. Seandainya engkau berdoa kepada Allah, niscaya Tuhan kita akan memberikanmu jalan keluar." Mendengar pernyataan istrinya yang setia itu, beliau berkata, "Wahai istriku, sudah berapa lama aku diuji Allah seperti ini?" Dalam keadaan telah berpikir, istrinya pun menjawab, 18 tahun, ya Nabi Allah." Lalu Nabi Ayub bertanya kembali, "Berapa lama kita hidup dalam keadaan nikmat dan berkecukupan?" Istrinya pun menjawab, 20 tahun, ya Nabi Allah. Maka Nabi Ayub berkata lagi, "Tidak, sekali lagi tidak. Aku masih malu untuk meminta. Kita sudah hidup dalam berkecukupan, sehat, dan lapang selama 20 tahun. Sedangkan kita menjalani ini hanya dalam 18 tahun. Aku telah hidup sehat dalam 70 tahun. Apakah sedikit bagi Allah selama 70 tahun bagiku untuk bersabar kepadanya?" Mendengar retorika suaminya, lalu Rahmah pun terdiam, bersabar, dan rela. Seperti ada kegundahan yang menguap ke angkasa. Ikhlas tiada bersisa.
dalam memenuhi kebutuhan istrinya. Rahmah mendapatkan penghasilan dari bekerja menjadi pelayan di rumah warga. Terkadang pengucilan itu juga ia rasakan. Maka tak heran ia menjadi pelayan yang berganti-ganti majikan dari satu rumah ke rumah lainnya. Hingga ia harus menjual sebagian rambutnya untuk mendapatkan sedikit uang lebih. Pada awalnya Nabi Ayub tidak mengetahui hal itu, dan Rahmah pun mengulanginya beberapa kali. Setiap kali beliau mendapati istrinya membawa makanan yang banyak, beliau bertanya, "Dari mana semua ini, wahai istriku?" Dan istrinya pun menjawab, "Aku telah menjadi pelayan di suatu tempat." Hal itu berulang berkali-kali. Rahmah menjual rambutnya hingga gundul. Pada suatu ketika, Nabi Ayub pun mengetahui hal itu. Beliau menganggap itu sebagai sebuah kesalahan dan tidak menyukai hal itu. Beliau bersumpah akan mencambuk istrinya sebanyak 100 kali apabila Allah telah menyembuhkannya dari penyakit. Nazar telah terucap. Nabi Ayub lalu berdoa kepada Allah, "Sungguhnya setan telah menggangguku dengan kemudorotan atau kepayahan dan siksaan rasa sakit." Quran Surat Shad ayat 41. Ketika Rahmah, istri beliau, sedang keluar, Nabi Ayub pun kembali berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku sedang disentuh oleh penyakit. Sedangkan Engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Allah Azza wa Jalla pun berfirman, "Hantamkanlah kakimu, maka keluarlah air yang sejuk lagi menyegarkan." Air itu menggenangi badan Nabi Ayub. Beliau pun bangkit dari tempat tidurnya. Beliau mandi dan minum menggunakan air tersebut. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala irodatnya. Setelah mandi dan minum, Nabi Ayub pun kembali seperti sedia kala. Bahkan lebih sehat dan nampak lebih segar. Dalam keadaan seperti itu, Rahmah pun pulang. Istrinya yang setia itu mendapati Nabi Ayub telah dalam keadaan sehat. Lalu ia berkata, "Semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji? Demi Allah, aku tidak melihat siapapun yang lebih mirip denganmu ketika sehat." Lalu beliau menjawab, "Ya, akulah orangnya." Mendengar hal itu, mereka pun bersyukur dan mengagungkan nama Allah. Tak sampai di situ. Setelah Nabi Ayub mendapati kesembuhannya, Allah menganugerahi kembali keluarga mereka dan harta bendanya. Bahkan Allah tambahkan sebanyak yang lalu. Dalam suatu riwayat, Nabi Ayub setiap tahunnya hamil, hingga didapatinya 24 orang anak. Juga begitu dengan harta bendanya. Dalam keadaan demikian, Nabi Ayub pun kembali teringat akan nazarnya mencambuk istrinya 100 kali. Maka Allah berfirman, "Dan ambillah oleh tanganmu seikat rumput atau 100 batang ilalang, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah melanggar sumpah." Mendengar firman Allah, Nabi Ayub pun mencambuk istrinya dengan pukulan yang lembut, yang tidak menyakitkan dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Dari kisah Nabi Ayub tadi, kita dapat mengambil iktibar atau hikmah yang menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama, harta dan keturunan adalah titipan dari Allah. Sebagaimana barang titipan, Allah berhak mengambilnya kapanpun. Namun, di sisi kita, makhluknya, harta dan keturunan adalah tanggung jawab. Dan ketika itu diambil oleh Allah, kita harus ikhlas, bersikap tenang, dan bergembira pada setiap ketetapannya. Yang kedua, jangan pernah melupakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Sekecil apapun itu, harus disyukuri. Jadilah seorang hamba yang mampu bersyukur dan bersabar. Jangan egois, jangan menganggap hanya kitalah yang harus terus diberikan rahmat, anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berlemah lembutlah kepada pasangan kita. Karena suami kita, istri kita telah setia mendampingi hidup ini dalam keadaan lapang dan kepayahan. Syukurilah hal itu. Selanjutnya, apapun nazar itu, kapanpun nazar itu diucapkan, haruslah ditunaikan. Dilaksanakan segera, kerjakan. Kecuali nazar yang tidak baik. Seperti contohnya, nazar seorang napi yang ketika bebas dia ingin menyakiti, membunuh saksi
yang memberatkannya di pengadilan. Yang kelima, kita harus selalu berharap, berdoa, meminta, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Optimis akan selalu disembuhkan. Optimis akan selalu ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah zat yang maha mendengar lagi menjawab doa. Yang terakhir, dalam keadaan apapun kita, selalulah jagalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan selalulah meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla hari demi hari. Setiap hari kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah menghilangkan keimanan kita pada Allah Azza wa Jalla. Afwa minkum biqauli hadza. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga bermanfaat.